Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terbaru, yaitu dari bab 4266 sampai bab 4269. Oke, kita langsung aja. Bab 4266. Ketika Ankisan mengatakan ini, dia dipenuhi dengan emosi. Segera setelah itu, dia melepaskan masker oksigennya secara langsung, lalu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, membungkuk sedikit kepada Gu Kyeogi dan berkata dengan penuh terima kasih. Nona Gu, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Karena apa yang disebut dengan kebaikan besar bukanlah untuk menjadi terima kasih. Saya, Ankisan, tidak suka berbicara tentang kata-kata kosong atau klise. Saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak peduli kapan di mana masa depan, selama Anda membutuhkannya, jangan berani menolak. Begitu An Chong Kyu mendengar ini, sebagai putra keluargaan, dia segera membungkuk kepada Gu Kyeogi dan berkata dengan hormat, Nona Gu, jika Anda memiliki kebutuhan untuk keluargaan di masa depan, Anda dapat langsung memberitahu saya. Gu Kyeogi tidak menyangka bahwa kedua tetua Ye Chen memberi hormat padanya dan tiba-tiba merasa sedikit panik dan berkata dengan cepat, kalian berdua adalah tetua dari saudara laki-laki Ye Chen dan mereka juga adalah tetuaku. Jangan sopan. Ini harus aku lakukan. Wanita tua itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Anamai, ramuan ajaib seperti itu adalah harta berharga di tangan siapapun. Anda dapat memberikannya kepada kami dengan sangat murah hati. Ini adalah dermawan besar kami. Berbicara, dia tidak bisa menahan napas. Ketika Cheng Qi mengatakan bahwa keluarga Anda peduli dengan persahabatan dan kebenaran, saya benar-benar tidak berpikir bahwa keluarga Anda tidak akan menyerah mencari Chen Er selama bertahun-tahun. Ini benar-benar cinta dan kebenaran. Gu Kyeogi tersenyum sedikit dan berkata dengan sedikit rasa malu. Orang tua saya mengatakan kepada saya sejak saya masih kecil bahwa ketika saya dewasa, saya ingin menikahi saudara laki-laki Ye Chen. Jadi di dalam hati saya, dia selalu menjadi tunangan saya. Bukan dia, menikah dengannya adalah keyakinan yang telah saya teguhkan selama 20 tahun. Begitu Gu Kyeogi mengucapkan kata-kata ini, semua anggota keluargaan menghela napas dan menghela napas. Mata wanita tua itu basah dan dia tidak bisa menahan tersedak. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu di mana Chen Er sekarang. Mengatakan itu, wanita tua itu memandang Gu Kyeogi dan bertanya lagi, anak baik, kamu menunggu Chen Er dengan sangat bodoh. Apakah orang tuamu punya pendapat? Gu Kyeogi menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, Nenek, jika saya tidak menunggu saudara Ye Chen, orang tua saya akan benar-benar berpendapat. Mereka semua berpikir bahwa saudara Ye Chen adalah satu-satunya tujuan saya, dan mereka percaya akan hal itu. Selama bertahun-tahun, saudara Ye Chen akan ditemukan. Wanita tua itu sangat tersentuh sehingga dia mengambil tangan Gu Kyeogi dan berkata dengan serius, anak baik, tidak peduli apakah Chen Er dapat ditemukan atau tidak. Kamu adalah menantu perempuan dalam pikiran nenek. Ketika kakekmu pulih, kami akan pergi ke rumahmu. Ayo kunjungi dan temui orang tuamu. Dan kamu harus berterima kasih kepada mereka secara pribadi atas kerja keras mereka dalam menemukan Chen Er selama bertahun-tahun. Dan terima kasih kepada mereka karena telah menumbuhkan gadis yang luar biasa. Saat dia berbicara, dia melepaskan gelang giok hijau kekaisaran yang berkualitas tinggi dari pergelangan tangannya tanpa ragu-ragu, menyerahkannya kepada Gu Kyeogi dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak baik, gelang ini diturunkan dari nenek moyang orang tuaku. Kamu memakainya sebagai salam kecil dari nenekmu. Gelang giok ini di mata orang-orang yang tidak mengerti batu giok tidak lebih dari sebuah gelang. Tidak peduli seberapa mahal harganya, itu tidak akan mahal. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami batu giok, gelang ini sudah menjadi langit-langit di seluruh bidang batu giok. Ada banyak jenis lubang zamrud, banyak warna, dan lebih memperhatikan detail. Tetapi, semua orang yang bermain dengan zamrud menyadari bahwa hijau kekaisaran adalah raja varietas batu giok.
dan tidak ada bahan yang bisa mencapai tingkat hijau kaisar dan sangat sedikit yang bisa dibuat menjadi gelang. Giok adalah bahan, tidak seperti logam. Itu adalah batu yang terbentuk secara alami dengan berbagai warna. Warna di dalam sebagian besar bahan akan sangat bervariasi dan bagian dalamnya sangat rentan terhadap retakan, beraneka ragam dan berbentuk gumpalan seperti kapas. Kita lanjut lagi ke bab 4267. Secara umum, tidak ada yang namanya warna hijau kaisar, dan hijau kaisar muncul adas manis yang dapat digunakan sebagai gelang, dan itu harus hijau penuh, tidak ada retakan, tidak ada kapas, tidak ada bulu. Kemungkinannya serendah 1/1 miliar. Gelang wanita tua itu adalah jenis kaca Laokeng asli berwarna hijau kekaisaran saat itu, dan itu diturunkan dari istana dinasti Qing. Di antara para pemain batu giok, gelang yang hanya ada dalam legenda dan bernilai 5 miliar yuan adalah yang satu ini. Meskipun Gu Qiuwi tidak mengerti batu giok, tetapi hanya dengan melihat warna gelang ini, dia bisa menebak bahwa ini sangat berharga. Jadi dia dengan cepat menghindar. "Nenek, bagaimana saya bisa meminta sesuatu dari Anda?" Wanita tua itu berkata dengan serius, "Nak, kamu adalah tunangan Chen Er, dan ini adalah pertama kalinya kamu datang ke pintu. Menurut aturan kami, upacara pertemuan tidak boleh dilewatkan. Ini aku, nenek, karena kamu calon menantu, bertemu dan sapa." An Qisan yang berada di samping juga dengan cepat berkata, "Upacara pertemuan harus diberikan. Chong Qiu, cari sertifikat hak milik dari rumah halaman kami yang di Yaer Hutong, Yanjing, dan pindahkan rumah itu atas nama Nona Gu." An Chong Qiu mengangguk cepat. An Qisan berkata kepada Gu Qiuwi saat ini, "Nona Gu, saya memiliki 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar di halaman rumah Yaer Hutong. Lintar dan pilar semua rumah terbuat dari namu emas, dan rumah itu adalah salah satu yang unik di dinasti Qing. The Princess Mansion dibeli oleh orang lain selama Republik Tiongkok dan berubah menjadi milik pribadi. 20 tahun lalu, saya menghabiskan 30 juta dolar Amerika Serikat untuk membeli dari seorang Tionghoa perantauan tua. Sekarang, nanmu emas di dalamnya bernilai puluhan miliar." Wanita tua di samping berkata tanpa daya, "Qisan, itu 40 tahun yang lalu." Karena kurangnya kemanjuran, obat penyelamat jantung dan menyelamatkan An Qisan, tetapi gejala penyakit Alzheimer-nya belum berkurang. Jadi, kognisi waktunya pada dasarnya tetap dalam keadaan 20 tahun yang lalu. Gu Qiuwi melampaikan tangannya lagi dan lagi dengan ketakutan saat ini dan berkata dengan panik, "Kakek, aku tidak bisa memiliki barang yang begitu berharga." "Apa yang tidak bisa kamu lakukan?" An Qisan berkata, "Rumah ini awalnya dimaksudkan untuk disediakan untuk Chen Er, tetapi sekarang Chen Er belum ditemukan. Jika dia menemukan tunangannya Chen Er terlebih dahulu, maka rumah secara alami akan memiliki setengah dari milikmu. Kamu ambil dulu. Ayo, ketika kamu menemukan Chen Er, kamu akan memperlakukannya sebagai rumah baru." Setelah berbicara, dia menggosokkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Hanya saja, Chen Er baru berusia 8 tahun. Aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi untuk menikah. Selain itu, kamu sangat jauh lebih tua dari Chen Er. Tapi, jangan menggertaknya." Begitu wanita tua itu mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Qisan, bukankah aku sudah memberitahumu? Sudah 20 tahun kemudian, jika Chen Er masih hidup, dia akan menjadi 28 tahun ini." An Qisan tercengang dan berkata, "Chen Er sudah 28 tahun. Kapan dia baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-8? Setelah berbicara, ekspresi An Qisan terkejut dan matanya merah ketika dia berkata, Cheng Qi, ini semua ayah yang salah. Saya meminta maaf untuk Anda. Jangan khawatir, ayah hanya melakukan ini. Jika kamu mati, kamu juga akan menemukan Chen Er." Wanita tua itu melihat bahwa ekspresi An Qisan sangat menyakitkan
dan hatinya teriris seperti pisau. Dia buru-buru berkata kepada semua orang. Pikirannya mulai bingung lagi. Ayo keluar, jangan ganggu dia di sini. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4268. Bagi keluarga An, mereka sudah lama terbiasa dengan gejala Ankisan. Mengetahui bahwa kehilangan ingatannya sangat serius, semua orang berusaha sangat keras pada awalnya untuk membantunya memulihkan ingatan di otaknya. Tetapi ternyata situasi ini hanya angan-angan. Faktanya, Ankisan telah kehilangan semua ingatannya selama 20 tahun terakhir. Tidak peduli berapa banyak dia membantunya mengingat, tidak mungkin baginya untuk mengingat apapun yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir. Jadi pada awalnya keluarga An mencoba menjelaskan kepada Ankisan setiap hari, memberitahu dia bahwa waktu yang sebenarnya dan apa yang dia lupakan. Namun seiring waktu dia menemukan bahwa itu tidak berpengaruh. Terkadang keluarga mengobrol di sekelilingnya sepanjang hari sebelum dia menerima kenyataan. Tapi itu tidak akan lama sebelum dia melupakan semua yang dikatakan semua orang padanya dan kembali keadaan sebelumnya lagi. Oleh karena itu, keadaan Ankisan saat ini telah kembali ke 20 tahun yang lalu dan telah kembali ke keadaan tepat setelah keluarga Ye Chen lahir. Dalam hal ini, tidak ada gunanya terus menjelaskan kepada Ankisan, dan wanita tua itu tidak ingin otaknya dipaksa untuk menerima banyak hal yang mengejutkannya. Pada saat ini, Ankisan berkata dengan wajah sedih, "Kalian semua keluar dan tinggalkan aku sendiri." Semua orang menatap wanita tua itu. Wanita tua itu menghela napas tanpa daya dan berkata kepada semua orang, "Ayo keluar." Dengan perintah wanita tua itu, semua orang keluar dari bangsal ICU. Wanita tua itu terus memegang tangan Gu Kyogi dan berkata dengan ekspresi cinta, Anak baik, ini pertama kalinya kamu di sini. Hari ini, kamu harus tinggal di rumah selama 2 hari. Gu Kyogi buru-buru berkata, Nenek, saya tidak bisa tinggal di rumah untuk waktu yang lama kali ini. Karena konser saya akan segera dimulai dan saya harus terbang kembali ke New York semalam untuk mempersiapkan konser. Mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, Nenek, ini sudah larut dan sudah hampir waktunya bagiku untuk kembali ke New York. Wanita tua itu berkata dengan sangat enggan, Kamu datang sejauh ini, bagaimana kamu bisa bergegas kembali di malam hari? Kamu tidak ada hubungannya ketika kamu bergegas kembali di malam hari. Setidaknya tinggal di rumah selama sehari dan kembali besok pagi. Gu Kyogi berkata dengan nada meminta maaf. Maaf nenek, saya benar-benar memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya harus melakukan latihan terakhir pagi-pagi sekali. Jika saya kembali besok pagi, waktu di pagi hari itu akan tertunda. Bagi Gu Kyogi, kembali ke Ye Chen segera mungkin adalah hal yang terpenting baginya saat ini. Begitu wanita tua itu mendengar apa yang dikatakan, dia segera berkata, Nenek, akan pergi bersamamu. Jika kakekmu dapat melarikan diri dari kematian, aku lega. Aku kebetulan menemanimu ke New York dan menonton nyanyianmu di dekat acara pertemuan. Gu Kyogi merasa gugup saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Ye Chen belum ingin bertemu keluarga An dan Ye Chen telah berjanji padanya bahwa dia akan pergi ke konsernya untuk mendukungnya. Jika keluarga An pergi ke sana, mereka mungkin akan mengenali Ye Chen dan Ye Changying karena wajah mereka yang mirip. Jadi, dia meraih lengan wanita tua itu dan berkata dengan genit, Oh nenek, saya tidak ingin Anda mengikuti saya dari pantai barat ke pantai timur pada malam hari. Sebenarnya, saya akan mengadakan banyak tur konser di Amerika Serikat. Setelah itu, pemberhentian pertama di pantai barat adalah Los Angeles, dan saya akan datang mengunjungi rumah saya, dan saya akan memberi Anda tiket VIP. Silakan pergi ke konser saya, oke? Wanita tua itu tiba-tiba sedikit terguncang. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4269. Namun, ketika dia berpikir bahwa Gu Kyogi akan pergi dalam semalam,
Dia sangat enggan di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa menahan tersedak. Anak baik, nenek benar-benar enggan untuk membiarkanmu pergi. Jika kamu berkata, tunggu saja sampai kamu temukan Chen Er dan beritahu Chen Er secara langsung. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu dengan lembut menyeka air matanya dan menghela napas. Tapi Chen Er masih hilang. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup sampai hari dia kembali. Kata-kata ini, saya hanya bisa memberitahu Anda, jika saya tidak hidup untuk kembali ke Chen Er di masa depan, Anda setidaknya dapat membantu nenek untuk memberitahunya. Gu Qiuwi segala berkata dengan tegas, Nenek, jangan pesimis, saya percaya tidak akan lama lagi. Saya percaya tidak akan lama lagi untuk menemukan saudara Ye Chen, dan kemudian kami berdua akan datang untuk melihat Anda bersama. Wanita tua itu tidak punya pilihan selain mengangguk, memegang tangan Gu Qiuwi dengan erat, dan berkata dengan sangat serius, Anak baik, kamu tidak boleh berbohong kepada nenek. Ketika kamu datang ke Los Angeles lain kali, jangan pergi kemanapun. Terbanglah, mampir untuk melihat nenek dulu, oke? Oke, Gu Qiuwi buru-buru setuju dan berkata, Jangan khawatir nenek, aku akan mendarat di landasan tepat di depan rumahmu seperti hari ini. Wanita tua itu merasa lebih baik sekarang. Dia menariknya dan berkata, Bahkan jika kamu ingin pergi malam hari ini, kamu tidak bisa pergi saat ini. Paman dan bibimu melihatmu untuk pertama kali. Jadi, kamu harus meluangkan waktu untuk katakan apa saja. Sudah waktunya untuk duduk dan mengobrol dengan baik. Selain itu, para tetua dari mereka belum menyiapkan hadiah untukmu. Mengapa kamu harus menunggu sampai kamu menerima hadiah sebelum pergi? Setelah itu, wanita tua itu berkata, ayo pergi ke ruang pertemuan di lantai atas dan duduk sebentar. Gu Qiuwi dengan cepat-cepat melambaikan tangannya. Nenek, aku benar-benar tidak ingin. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergilah dengan nenek. Di sini semua diatur oleh nenek. Melihat ini, Gu Qiuwi tidak punya pilihan selain setuju untuk sementara. Pada saat ini, dokter yang hadir melangkah maju dengan cepat dan bertanya dengan sangat hormat. Nona Gu, bolehkah saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Anda, jenis obat apa yang Anda berikan kepada Tuan? Gu Qiuwi berkata, bukankah sudah aku katakan, ini adalah pil penghemat darah. Pil penghemat darah? Dokter yang hadir bertanya dengan heran, apa itu obat Tiongkok? Gu Qiuwi berkata dengan bangga, tentu saja. Dokter yang bertanggung jawab bertanya dengan gugup, Nona Gu, tidak tahu apakah ada darah yang keluar dari tangan Anda. Jika hati Anda ringan, jika ada perasaan kejam, yaitu bisakah Anda memberi saya sedikit kehilangan darah yang saya ingin melakukan tes untuk pil penghemat darah untuk melihat apa komposisi obat ajaib seperti ini. Gu Qiuwi menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya hanya punya satu pil penghambur darah itu. Dokter yang bertanggung jawab masih tidak menyerah dan bertanya, tolong pikirkan baik-baik apakah ada tempat di mana masih ada stok. Atau dengan kata lain, apakah ayahmu masih memiliki pil penambah darah di tangannya? Jika ada, saya pikir bekerja sama dengan Anda dan mencoba untuk memulihkan pil penghemat darah itu. Untuk dokter yang merawat ini, 3 pandangannya hari ini telah sepenuhnya ditumbangkan oleh efek pil penghambur darah yang tak tertandingi. Saat ini, hanya ada satu hal dalam pikirannya. Jika obat ini dapat dipecahkan dan diproduksi massal, dia mungkin akan lunak pada semua hadiah Nobel dan dia bahkan mungkin terkenal karenanya. Namun, Gu Qiuwi tidak memberinya kesempatan dan berkata dengan nada meminta maaf. Pil penghemat darah benar-benar hanya satu saat ini. Mungkin masih ada kehidupan di dunia, tapi itu jelas tidak ada di tanganku. Dokter ingin bertanya, tetapi wanita tua itu sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak merawat tuannya dengan baik, mengapa Anda mengejar Nona Gu untuk bertanya? Dokter itu terdiam ketika ditanya oleh wanita tua itu dan dengan cepat berkata dengan hormat,
Tolong jangan khawatir, Nyonya, saya akan kembali untuk merawat Tuan. Wanita tua itu tidak berbicara lagi, dan dokter tidak berani mengajukan keberatannya, dan dengan cepat kembali ke bangsa ICU. Sama seperti wanita tua itu membawa Bu Kiwi keluar dari pintu. Hong Tianxi yang telah terdiam beberapa saat juga buru-buru mengejarnya dan berkata dengan hormat dan ketekunan, "Nona Gu, saya juga ingin tahu bahwa pil penghemat darah dari mana asalnya?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.